Hai semuanya, senang bertemu kembali dengan Anda. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik. Bersama saya Edwin Martua Bangun Tambunan. Kali ini kita akan membahas topik yang lain dari pengantar ilmu politik. Hampir semua para sarjana politik sepakat bahwa kajian politik tidak bisa dilepaskan dari negara. Dan itulah yang menyebabkan mengapa topik kita kali ini terkait dengan negara. Berbicara tentang negara tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang bangsa. Karena negara itu tersusun di atas bangsa dan kebangsaan. Itulah yang menyebabkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas negara, bangsa, dan kebangsaan. Kita akan awali dengan membicarakan apa itu negara, memahami bangsa, kemudian juga mengerti tentang kebangsaan. Baru kita akan telusuri lebih jauh bagaimana negara terbentuk, bagaimana tujuan negara, bagaimana bangsa terbentuk, dan juga kita akan menelisik lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan kebangsaan dan jenis-jenis kebangsaan. Kita akan awali pembahasan kita tentang topik ini dengan memahami negara itu terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah organisasi bentukan masyarakat. Dengan demikian, tidak akan ada negara tanpa masyarakat. Masyarakat yang berdiam di suatu tempat dalam jangka waktu yang cukup lama dan merasa tempat itu adalah milik mereka, merasa punya cita-cita untuk hidup bersatu dan memerlukan sebuah organisasi untuk mengatur bagaimana mereka hidup bersatu. Dan oleh karena itu, mereka membentuk sebuah pemerintahan yang berdaulat. Ketika masyarakat memiliki organisasi dengan karakteristik yang telah disebutkan tadi, maka lahirlah negara. Dengan demikian bisa kita simpulkan, negara itu adalah organisasi tertinggi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Tidak semua organisasi lantas bisa disebut menjadi negara. Ada syarat-syarat tertentu sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk bisa disebut sebagai sebuah negara. Ada dua syarat. Ada syarat konstitutif atau unsur pokok dan ada syarat penunjang. Unsur pokok atau konstitutif itu sudah tertulis secara jelas di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Ada 3 unsur penting yang harus dimiliki suatu organisasi untuk bisa disebut negara. Pertama, organisasi itu harus memiliki rakyat, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang berdiam di wilayah tertentu dan merasa diri mereka satu. Syarat yang kedua adalah ada wilayah, bumi, air, dan langit di mana masyarakat yang bersepakat untuk bersatu tadi berada. Dan yang ketiga, ada pemerintah yang berdaulat. Ada sebuah organisasi yang secara khusus ditugasi oleh masyarakat untuk mengurus jalannya kenegaraan, yaitu pemerintah. Tapi ada syaratnya. Di sini ada syarat berdaulat. Apa yang dimaksud dengan pemerintah berdaulat? Pemerintah berdaulat artinya pemerintah itu memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyat dan mengontrol wilayahnya. Di samping unsur pokok atau unsur konstitutif tadi, ada yang disebut dengan unsur penunjang. Ada 2 unsur penunjang ini. Yang pertama, negara itu memiliki konstitusi. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar, hukum tertinggi yang mengatur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Di samping konstitusi, unsur penunjang lainnya adalah pengakuan internasional. Sebuah negara itu baru dianggap bisa berfungsi efektif sebagai sebuah negara kalau negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu ada mengakui keberadaan negara itu, mengakui keberadaan pemerintah negara itu, dan mengakui kedaulatan dari negara itu atas rakyat dan wilayahnya. Negara adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat.
Dengan demikian, ketika masyarakat bersepakat membentuk negara, tentu saja itu dilandasi oleh tujuan-tujuan tertentu. Ada 3 tujuan pembentukan negara oleh masyarakat. Yang paling mendasar dan yang paling hakiki adalah negara itu dibentuk untuk dapat melindungi rakyat dan wilayah di mana masyarakat yang membentuk negara tadi berada. Yang kedua adalah negara diharapkan bisa mengatur dan menyelenggarakan ketertiban hukum di masyarakat yang membentuk negara itu. Dan yang ketiga, masyarakat berharap dengan terbentuknya negara, mereka bisa dengan mudah mencapai kesejahteraan umum. 3 tujuan negara ini sangat penting, dan inilah yang melahirkan konsep tentang negara gagal. Ketika negara tidak sanggup memenuhi tujuannya melindungi rakyat dan wilayah, atau ketika negara tidak sanggup menyelenggarakan ketertiban hukum, maka negara itu dikategorikan sebagai negara yang gagal. Kondisi seperti ini banyak kita saksikan terjadi di negara-negara, khususnya di negara-negara di kawasan Afrika, di mana negara yang direpresentasikan oleh pemerintahnya gagal melindungi rakyat dari konflik dan peperangan, kemudian gagal juga menyelenggarakan ketertiban hukum, gagal memberikan keadilan terhadap masyarakatnya. Saat ini kita menemukan lebih dari 180 negara di dunia. Dan kalau kita amati satu persatu, negara-negara itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Kita bisa membedakan bentuk negara berdasarkan susunan kekuasaannya dan juga berdasarkan jumlah orang yang memerintah. Tentu bukan 2 kriteria ini saja yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan negara. Ada kriteria-kriteria yang lainnya. Tetapi untuk kali ini, kita mendiskusikan 2 hal ini saja terlebih dahulu. Apabila kita melihat susunan kekuasaan dari negara, kita bisa membedakan antara negara kesatuan dan negara serikat. Di dalam negara kesatuan, terdapat satu pemerintahan pusat yang berkuasa mengatur seluruh daerah. Jadi kontrol atas rakyat dan wilayah di negara itu sepenuhnya ada di tangan pemerintahan pusat. Tetapi bagaimana kekuasaan ini dilaksanakan, itu membuat negara kesatuan juga dibedakan dalam 2 bentuk, dalam 2 macam sistem pemerintahan. Ada negara kesatuan dengan sistem pemerintahan sentralisasi, di mana seluruh urusan negara itu betul-betul diatur dan dikendalikan pemerintahan pusat. Dalam bentuk atau sistem pemerintahan semacam ini, daerah-daerah tinggal melaksanakan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan maupun aturan-aturan yang dirumuskan dari pusat. Sistem pemerintahan lain masih dalam bentuk negara kesatuan adalah desentralisasi. Dalam sistem ini, pemerintah daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, dari istilah desentralisasi inilah kita mengenal lebih lanjut istilah yang disebut dengan otonomi daerah. Dari segi susunan kekuasaan, selain berbentuk negara kesatuan, kita juga mengenal adanya negara serikat atau negara federasi. Di dalam negara serikat atau federasi, kekuasaan asli, kedaulatan yang sesungguhnya itu berada di tangan negara-negara yang akhirnya disebut menjadi negara bagian. Dalam proses pembentukan negara serikat, negara-negara bagian bersepakat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara federasi untuk dilaksanakan pemerintah federal. Biasanya terkait dengan kekuasaan untuk berhubungan, mengatur seluruh wilayah negara federasi atau berhubungan dengan luar negara itu. Dari segi jumlah orang yang memerintah, kita juga bisa membedakan bentuk negara. Ada bentuk negara monarki, ada oligarki, dan ada demokrasi.
Dalam bentuk monarki, kita mengenal negara dengan pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang. Monarki itu berasal dari dua kata, mono dan arkein. Mono itu satu, arkein itu pemerintahan. Jadi pemerintahan yang betul-betul dikendalikan oleh satu orang. Kemudian ada negara yang kita kenal berbentuk oligarki. Di dalam bentuk negara semacam ini, negara dipimpin oleh beberapa orang saja. Dan yang paling terkenal adalah bentuk yang ketiga ini. Negara demokrasi. Negara yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Negara yang kita kenal sekarang ini adalah negara modern. Dan dikenal dengan istilah negara bangsa, nation state. Karena apa? Karena negara-negara yang ada pada saat ini dibentuk dari bangsa-bangsa yang ada. Negara bangsa modern baru kita kenal keberadaannya setelah Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri kekuasaan Romawi atas Eropa dan memberi kebebasan kepada negara-negara pada waktu itu untuk membentuk negara bangsa baru berdasarkan teritori tradisional yang mereka miliki. Ada dua proses kelahiran negara bangsa modern. Proses yang pertama disebut proses alamiah. Di dalam proses alamiah ini, satu atau sejumlah bangsa sepakat menjadi satu negara. Kemudian, ada yang dikenal dengan pembentukan negara bangsa lewat proses politik. Di dalam proses ini, banyak bangsa menjadi satu negara. Proses terbentuknya negara bangsa melalui proses politik ini bisa berlangsung lewat tiga cara. Lewat revolusi, di mana bangsa-bangsa yang tadinya berada di bawah jajahan negara-negara lain merebut kekuasaan, kemudian mendeklarasikan mereka sebagai sebuah negara dengan cara-cara yang ditempuh menggunakan kekuatan. Proses politik yang kedua adalah dekolonisasi, di mana negara-negara jajahan secara politis diberi kewenangan perlahan-lahan ataupun secara cepat oleh negara-negara koloninya untuk merdeka dan menjadi satu negara yang berdiri sendiri. Proses politik yang ketiga adalah gabungan dari revolusi dan dekolonisasi. Bangsa kita, negara kita, Indonesia, memiliki proses pembentukan negara bangsa dengan menggunakan revolusi dan dekolonisasi. Negara yang dibentuk di atas satu atau beberapa bangsa harus menempuh proses lanjutan supaya negara itu betul-betul terintegrasi dengan baik. Langkah awal supaya negara itu terintegrasi dengan baik adalah dengan membentuk satu bangsa baru di atas bangsa-bangsa lain yang tadinya bersepakat membentuk satu negara. Proses untuk membentuk satu bangsa baru di atas bangsa-bangsa sebelumnya yang sudah ada dikenal dengan istilah proses nation building. Tujuan akhir dari proses nation building ini adalah masyarakat atau bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya akhirnya memiliki satu kebangsaan baru. Mereka mengembangkan nasionalisme negara atau kita kenal dengan istilah state nationalism. Tujuan akhir dari proses nation building ini adalah terwujudnya integrasi politik. Apabila integrasi politik ini berhasil, atau dengan kata lain, apabila proses nation building ini berhasil, maka negara yang tadinya tersusun atas banyak bangsa akan memiliki satu identitas kebangsaan baru. Bangsa-bangsa yang tadinya sudah ada akan menempatkan dirinya sebagai suku bangsa. Contoh klasik untuk pembentukan negara bangsa mengikuti proses yang baru saja dijelaskan tadi adalah Indonesia. Sebelum kita merdeka sebagai sebuah negara di tahun 1945, uniknya
Indonesia sudah menempuh proses nation building pada tahun 1928. Sebelum negara Indonesia lahir, bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya di Nusantara sudah sepakat mendeklarasikan satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Dan mereka bersedia menurunkan status mereka sebagai bangsa untuk menjadi suku-suku bangsa saja di dalam kebangsaan yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Kita sudah cukup banyak mendiskusikan tentang konsep bangsa. Tapi sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan bangsa? Bangsa adalah komunitas, tetapi bukan sembarang komunitas. Dia adalah komunitas yang terbentuk dari identitas dan kesadaran kolektif. Identitas menyangkut pertalian darah, tanah kelahiran, dan tradisi. Kesadaran bisa terkait dengan waktu atau pengalaman sejarah, bisa terkait dengan memori kolektif, dan juga bisa menyangkut teritorial. Karena komunitas yang dikenal sebagai bangsa modern saat ini tidak lagi saling mengenal satu sama lain, seorang pakar yang bernama Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai komunitas imajiner, di mana anggotanya memandang satu sama lain sebagai saudara dan bersedia mati untuk komunitas tersebut meskipun mereka tidak saling mengenal. Sebuah negara memerlukan kebangsaan atau nasionalisme supaya bangsa-bangsa yang sebelumnya ada sebelum bangsa baru itu dibentuk memiliki kemauan untuk bersatu. Apa yang dimaksud dengan kebangsaan? Kebangsaan berhubungan dengan manifestasi perasaan tentang identitas dan kesadaran yang diperlihatkan oleh anggota-anggota suatu komunitas. Ada dua macam kebangsaan. Yang pertama disebut nasionalisme negara. Yang kedua disebut nasionalisme etnik. Di dalam nasionalisme negara, identitas dan kesadaran bersumber dari dan ditujukan kepada negara. Masyarakat yang memiliki kebangsaan ini mengarahkan loyalitas kepada bangsa yang diciptakan oleh negara. Dalam bentuknya yang kedua, nasionalisme etnik, identitas dan kesadaran masyarakat bersumber dari dan ditujukan kepada bangsa asli di mana atau dari mana mereka berasal. Dalam bentuknya yang kedua ini, loyalitas bukan ditujukan kepada bangsa yang diciptakan oleh negara, tetapi loyalitas ditujukan kepada kelompok etnik di mana masyarakat itu berada. Satu bentuk kebangsaan lainnya yang juga mengemuka saat ini adalah nasionalisme agama. Di dalam bentuk nasionalisme agama ini, kita melihat identitas dan kesadaran dari masyarakat itu bersumber dari dan ditujukan kepada agama. Loyalitas mereka yang memiliki nasionalisme agama ini bukan kepada bangsa yang diciptakan oleh negara, bukan kepada kelompok etnik dari mana masyarakat itu berada, tetapi loyalitas itu ditujukan kepada agama yang mereka miliki. Uniknya, apabila nasionalisme negara dan nasionalisme etnik itu berlangsung di dalam negara, nasionalisme agama ini bersifat transnasional. Proses pembentukannya melampaui kelompok-kelompok etnik, bahkan melampaui batas-batas negara bangsa modern. Konsep negara, bangsa, dan kebangsaan adalah konsep-konsep sentral di dalam politik. Anda baru saja memahami dan juga membahas tentang makna, jenis-jenis, maupun keberadaan dari tiga macam konsep tadi. Semoga apa yang kita pelajari di dalam topik ini bermanfaat untuk Anda untuk memahami realitas politik yang berkembang saat ini. Saya Edwin Tambunan, sampai bertemu di topik berikutnya.